Terima kasih kepada kita semua. Loa kedamang ang lea pabuong. Nam binu jak nam materi dungina, nam tawai wira jak nam tawai matad. Mada kekenyidu dengar duga balut. Kita mengandalkan Tuhan dan dalam merikut kita utamakan untuk kita melangsungkan ibadah penghiburan malam hari ini. Karena itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Penatua Epu Sinda untuk membawa kita dalam ibadah penghiburan yang ketiga malam hari ini. Waktu dan tempat yang seluas-luasnya kami berikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan buat kita semua untuk kita berada di dalam penyembahan kepada Allah, Sang Pemilik dan Penyelenggara kehidupan kita. Malam hari ini kita boleh bersama-sama dalam suasana duka, namun dengan iman dan keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam rancangan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menghadap Tuhan lewat ibadah kita. Mengawali ibadah kita, saya ajak kita semua untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 417 ayat yang pertama. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, dan apa yang berikut. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Mari kita satu hati dalam doa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang menyembah Dikau ya Allah, pemilik penyelenggara kehidupan kami. Di dalam kekudusan-Mu ya Allah, seraya kami menaikkan ungkapan syukur kami Tuhan. Karena kebaikan-Mu ya Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu dari pribadi kami masing-masing, sehingga kami boleh ada bersama di tempat duka di sini dengan memberikan penghiburan dan penguatan kepada keluarga duka. Terima kasih Bapa atas pimpinan penyertaan-Mu serta waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan buat kami dalam persekutuan pada malam hari ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan di tengah-tengah keluarga di sini. Sebagai manusia, kami sungguh merasa kehilangan. Bahkan terkadang kala Tuhan, kami lemah, kami tak berdaya. Namun Roh Kudus-Mu Tuhan adalah pemimpin dan penuntun akan kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami tetap bersandar kepadamu lewat ibadah kami pada malam hari ini. Dengan kerinduan kami, mengundang Dikau ya Allah dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan boleh menguasai situasi dan kondisi duka saat ini. Menyadari akan Dikau ya Allah sebagai pemilik dan penyelenggara kehidupan kami, bahkan yang berhak melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Kami berada di dalam ibadah, memuji memuliakan akan Dikau ya Allah. Kami mohon kehadiran-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, karena ada kerinduan kami untuk kami membaca merenungkan kebenaran firman yang akan terus memberikan pemahaman kepada kami, untuk kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan buat kami, sehingga pada akhirnya Tuhan, kami memahami makna kehidupan menurut kehendak. Layakkan kami ya Allah lewat pengampunan-Mu yang sempurna atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada saat ini terambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-15. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sekali lagi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya.
Demikian sabda Tuhan yang akan menjadi perenungan buat kita di tengah-tengah kita berhadapan dengan suasana duka yang cukup mendalam. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kematian ini menjadi satu hal yang sangat ditakuti oleh siapapun dia. Dan ini adalah satu patokan daripada Allah sejak peristiwa di Taman Eden, di mana ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa, dan di situ terjadi satu peristiwa. Allah telah menetapkan akan peristiwa ini. Jikalau kamu melanggar akan perintahku, maka kamu akan mati. Di sini jelas bahwa ketetapan yang ditetapkan oleh Allah adalah satu jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Namun peristiwa di Taman Eden itu dapat kita saksikan bersama. Dan itu berlaku sampai dengan saat ini dan selama-lamanya sepanjang kehidupan di atas dunia ini. Sehingga berbicara tentang kematian, sekalipun ini ditakuti oleh siapapun dia, tetapi ini tetap menjadi bagian bagi kita semua. Lalu kaitannya dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengatakan berbahagialah, berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan yang mengandalkan bahwa Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, menjadi satu jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, bahwa di balik kematian itu ada kehidupan yang kekal. Tinggal kita merenungkan sekarang, bagi kita yang masih dipercayakan oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga pada akhirnya kematian kita di saat kehendak Tuhan itu berlangsung menjadi berharga di mata Tuhan. Tinggal ini yang kita renungkan. Apakah kita tetap tinggal dalam situasi dan kondisi untuk kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan apakah itu akan mendatangkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita? Saya rasa itu tidak. Firman Tuhan sudah menegaskan itu. Lalu apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Selagi waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan buat kita, marilah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan melawan suara hati kita jikalau sungguh-sungguh itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jangan kita tinggal tenggelam di dalam hal yang tidak diinginkan oleh Allah, tetapi cepatlah kita menyadari itu, kembali kepada jalan yang benar yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus, sehingga di saat kematian itu datang bagi pribadi kita masing-masing, maka kita akan berharga di mata Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan datang bagaikan pencuri. Siapapun kita tetap aman. Kapan saatnya dan bagaimana bentuk saatnya untuk kita dipanggil oleh Tuhan, siapapun dia, tidak ada yang tahu. Ini berada di dalam kuasa Tuhan. Mari kita lihat di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara, peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Kita lihat itu, kita jadikan bahan perenungan Bapak Ibu Saudara. Sehingga firman Tuhan malam hari ini bukan untuk dia anak kekasih kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, tetapi untuk kita yang hidup, bagaimana kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan buat kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga pada akhirnya wajal dikehidupan anak anpekirtik di dalam pikiran Allah itu, kalau sudah ada, maka kematian itu akan berharga di mata Tuhan. Malam hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan bagaimana kuasa Tuhan yang ditunjukkan di tengah-tengah keluarga. Tuhan memanggil pulang anak, cucu, saudara, kekasih kita dari tengah-tengah kehidupan kita.
Namun satu hal yang perlu kita renungkan, sekalipun kita merasa kehilangan, merasa duka yang paling dalam, tetapi mari kita mencari rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan Bapak Nona dan Mama Nona serta seluruh keluarga. Ada maksud Tuhan yang indah di balik itu. Renungkan akan peristiwa yang terjadi ini. Mari kita mencari Tuhan untuk kita menemukan rencana Tuhan itu di dalam perjalanan kehidupan kita mulai hari esok. Di sana kita meniti rencana Tuhan yang indah itu. Maka itu akan dijawab oleh Tuhan. Jikalau sungguh-sungguh kita penuh perendahan diri di hadapan Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan. Itulah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang menjadi bagian buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Waktu kita yang Tuhan berikan, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita selagi Tuhan masih mau ditemui. Marilah kita berseru kepada Tuhan selagi Tuhan masih mau mendengarkan akan seru doa kita. Sehingga pada akhirnya, Tomayan rahin nur, akamai kakawina kada kiwole hirai, dia berharga di mata Tuhan akan kematian setiap kita di mana Tuhan itu bertindak. Demikian itu firman Tuhan yang datang buat kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Terlebih khusus Bapak Nona dan Mama Nona dan seluruh keluarga yang terkait di dalam. Kiranya ini menjadi perenungan buat kita dan kita percaya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua bagi kita yang mau melakukan akan kehendak Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sekali lagi memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249 atas rasa persaudaraan, rasa kebersamaan kita saling tolong menolong, saling mendukung dalam suasana duka ini. Biarlah itu menjadi ikatan yang kokoh untuk kita wujudkan bahwa kita satu di dalam Kristus. Sambil kita merenungkan akan segala kekurangan keterbatasan Tuhan duka, sehingga tidak ada hal-hal yang terjadi yang menyinggung perasaan kita. Untuk itu mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249. Serikat persaudaraan berdirilah teguh dan apa yang berikut. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita akan masuk di dalam doa syukur syafaat dan kami mohon kesediaan yang mutadir untuk memimpin doa syukur syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kembali kami naikkan syukur di tengah peristiwa duka ini. Karena kembali Tuhan hadir lewat pemberitaan sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena di tengah-tengah Bapak Nona, Mama Nona, anak-anak yang sungguh merasa terpukul, yang sungguh merasa berduka atas kepergian anak kekasih mereka, saudari kekasih mereka Lasli. Tapi Tuhan sudah menguatkan kembali saat ini lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami merasakan ada penguatan. Tidak sia-sia kami menjadi pengikut Kristus, karena ada janji Tuhan yang terus menguatkan kami, bahwa sesungguhnya di saat kami menghadapi duka cita, ada keluarga kami. Dalam hal ini anak saudari kekasih yang dipanggil Tuhan. Ia berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan mengasihinya dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan telah menyelamatkannya. Karena itu kematiannya tidak sia-sia. Kematiannya berharga
Karena Tuhan sudah menyediakan keselamatan baginya. Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang kekal baginya. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini kami juga yang mendengar firman Tuhan. Kami semua dikuatkan dengan pengharapan akan kehidupan ini dan kematian yang tentu setiap orang termasuk kami akan menghadapinya. Hanya kami tidak tahu kapan saatnya. Tapi lewat firman Tuhan, kami diarahkan untuk terus berpegang percaya kepada Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus. Dan terus berjalan dalam kehidupan yang membangun hubungan yang mesra dengan Tuhan. Yang tidak terlepas dalam hubungan dengan Tuhan. Dan bahkan yang terus membangun persekutuan persaudaraan. Ya Allah Bapa di sorga, hamba-Mu Bapak Penatua F. Usinda, yang malam ini Tuhan pakai untuk pemberitaan sabda, untuk memimpin ibadah ini. Tuhan mari berkati terus hamba-Mu. Pakai terus hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu, untuk memberi penguatan penghiburan di saat peristiwa duka cita. Ya Allah Bapa di sorga, kami semua yang ada saat ini terus mendoakan untuk Bapak Nona, Mama Nona dan anak-anak. Mari terus berkati mereka Tuhan. Dan proses duka yang dilalui sampai pada pemakaman besok, kami serahkan semuanya di dalam campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang menjadi harapan keluarga untuk mengurus jenazah kekasih ini sampai pada pemakaman, itu berjalan dengan baik. Karena Tuhan turut campur tangan di dalam. Ya Allah Bapa di sorga, meskipun dalam duka ini, keluarga menyadari campur tangan Tuhan, banyak hal yang mereka rasakan, terutama firman Tuhan yang terus datang. Karena itu malam hari ini di saat firman Tuhan datang dalam hidup mereka, mereka memberi persembahan mereka. Mari berkati Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi rasa syukur dan harapan mereka di tengah duka ini. Dan menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan kebersamaan kami ke depan, kami mohon ada di dalam lindungan dan tuntunan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah boleh mengantar kita dalam doa syukur syafaat. Dan terima kasih atas kebersamaan kita semua yang boleh mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini. Biarlah dengan segala sesuatu yang kita lakukan malam hari ini diperhitungkan oleh Tuhan lewat berkat-berkat-Nya. Sehingga saudara bersaudara yang hadir pada malam hari ini, bahkan hari esok, pemakaman untuk anak kekasih kita, kita tetap diantar oleh Tuhan dalam rasa persaudaraan, merasa berduka bersama dengan keluarga di tempat ini. Dengan keyakinan ini, Tuhan akan memberkati kita semua. Demikian itu seluruh rangkaian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kami kembalikan kepada Bapak kaum awam.